Revolusi humanis. Perjanjian modern menawarkan kepada kita kekuasaan, dengan syarat kita melepas keyakinan pada rencana kosmis raya yang memberi kita makna kehidupan. Namun ketika Anda menelusuri perjanjian itu dengan cermat, Anda akan menemukan sebuah pasal pengecualian yang licik. Jika manusia berhasil menemukan makna tanpa menisbatkan pada suatu rencana kosmis raya, maka itu tidak dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Pasal pengecualian ini menjadi penyelamat masyarakat modern karena memang mustahil untuk mempertahankan keteraturan tanpa makna. Proyek besar modernitas dalam politik, artistik, dan religius adalah mencari makna bagi kehidupan yang tidak berakar pada suatu rencana kosmis raya. Kita bukan aktor dalam drama ilahiyah, dan tak ada yang peduli tentang kita dan perbuatan kita sehingga tak ada satupun pihak yang membatasi kekuasaan kita, tetapi kita masih yakin hidup kita memiliki makna. Sampai 2016 umat manusia benar-benar berhasil memiliki keduanya. Bukan hanya kita memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya, di luar segala dugaan, kematian Tuhan tidak menyebabkan keruntuhan sosial. Sepanjang sejarah, para nabi dan filsuf mengemukakan bahwa jika manusia berhenti mempercayai suatu rencana kosmis raya, maka seluruh ketertiban akan lenyap. Namun hari ini, mereka yang menjadi ancaman terbesar bagi ketertiban dunia adalah persis mereka yang terus mempercayai Tuhan dan rencana-rencananya yang mencakup segala hal. Suriah yang takut Tuhan adalah tempat yang jauh lebih menyeramkan ketimbang Belanda yang sekuler. Jika memang tidak ada rencana kosmis, dan kita tidak terikat pada hukum ilahiyah atau hukum alam manapun, lalu apa yang menghalangi keruntuhan sosial? Bagaimana Anda bisa bepergian ribuan kilometer dari Amsterdam ke Bukares atau dari New Orleans ke Montreal, tanpa diculik oleh pedagang budak, diserang oleh penjahat, atau dibunuh oleh suku-suku yang bertikai? Lihat ke dalam. Obat penangkal untuk eksistensi tanpa makna dan tanpa hukum disediakan oleh humanisme, sebuah kredo baru revolusioner yang menaklukkan dunia dalam beberapa abad terakhir. Agama humanis menyembah kemanusiaan, dan mengharapkan kemanusiaan menggantikan peran yang dimainkan Tuhan dalam Kristen dan Islam, dan peran hukum alam yang berlaku dalam Buddha dan Daoisme. Jika rencana kosmis raya secara tradisional memberi makna bagi kehidupan manusia, humanisme membalik peran-peran itu dan berharap pengalaman manusia dapat memberi makna pada kosmos. Menurut humanisme, manusia harus menarik pengalaman dari dalam diri mereka, tidak hanya makna kehidupan mereka sendiri, tetapi juga makna seluruh jagat raya. Inilah ayat utama yang sudah diberikan humanisme kepada kita, menciptakan makna bagi sebuah dunia yang tak bermakna. Dengan demikian, inti dari revolusi religius modernitas bukanlah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, melainkan mendapatkan kepercayaan pada kemanusiaan. Itu butuh kerja keras berabad-abad. Para pemikir menulis pamflet, para seniman mengarang puisi dan simfoni, para politisi membuat perjanjian-perjanjian, dan bersama-sama mereka meyakinkan kemanusiaan bahwa ia mampu mengilhamkan makna pada alam semesta. Untuk bisa mencerna kedalaman makna dan implikasi dari revolusi humanis, perhatikan bagaimana kultur modern Eropa berbeda dari kultur Eropa abad pertengahan. Pada tahun 1300, orang-orang di London, Paris, dan Toledo tidak percaya bahwa manusia bisa menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang indah dan mana yang buruk. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan dan mendefinisikan kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Meskipun diterima secara luas bahwa manusia memiliki kemampuan dan kesempatan unik, mereka juga dipandang sebagai makhluk yang bodoh dan bisa rusak. Tanpa pengawasan dan bimbingan eksternal, manusia tidak akan pernah mampu memahami kebenaran yang abadi, tetapi terjerumus ke dalam kesenangan sensual sesaat dan delusi duniawi. Selain itu, para pemikir abad pertengahan mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk mortal,
dan pandangan serta perasaan mereka berubah-ubah sebagaimana angin. Hari ini saya mencintai sesuatu dengan sepenuh hati, besok saya muak dengannya, lalu pekan depan saya mati dan dikubur. Sehingga, setiap makna yang bergantung pada opini manusia dengan sendirinya rapuh dan sesaat. Karena itu, kebenaran absolut, dan makna kehidupan serta alam semesta, pasti didasarkan pada suatu hukum abadi yang keluar dari suatu sumber manusia super. Pandangan ini menjadikan Tuhan sebagai sumber tertinggi bukan hanya dalam makna, melainkan juga otoritas. Makna dan otoritas selalu berjalan seiring. Siapapun yang menentukan makna perbuatan kita, entah itu baik atau jahat, benar atau salah, indah atau buruk, juga mendapatkan otoritas untuk memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan dan bagaimana kita harus berperilaku. Peran Tuhan sebagai sumber makna dan otoritas bukan hanya sebuah teori filosofis. Ia mempengaruhi setiap segi kehidupan sehari-hari. Katakanlah pada tahun 1300 di sebuah kota kecil Inggris, seorang perempuan yang sudah menikah bersenang-senang ke tetangga sebelah dan melakukan hubungan seks dengan lelaki tetangganya itu. Saat menyelinap kembali ke rumah, seraya menyimpan sebuah senyuman dan merapikan pakaiannya, pikirannya mulai terusik, apa yang sudah terjadi? Mengapa saya lakukan itu? Apakah itu baik atau buruk? Apa akibatnya buat saya? Apakah saya harus lakukan itu lagi? Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, perempuan tersebut harus pergi ke pendeta setempat, mengakui kesalahan, dan meminta kepada Bapa yang suci untuk memberi bimbingan. Pendeta itu hafal kitab suci dengan sangat baik, dan naskah-naskah kitab suci mengungkapkan kepadanya dengan jelas apa yang Tuhan pikirkan tentang perzinaan. Berdasarkan kata-kata abadi Tuhan, pendeta itu bisa memutuskan tanpa ragu-ragu bahwa perempuan itu telah melakukan dosa besar dan jika tidak bertaubat, dia akan berakhir di neraka. Karena itu, perempuan tersebut harus segera bertaubat dan membayar sumbangan 10 koin emas untuk perang salib berikutnya, menghindari makan daging dalam 6 bulan berikutnya, dan melakukan ziarah ke makam St. Thomas A. Becket di Canterbury. Dan tak perlu dikatakan lagi, jangan sekali-kali dia mengulangi dosa mengerikan itu. Kini keadaan sangat berubah. Selama berabad-abad humanisme telah berusaha meyakinkan bahwa kitalah sumber tertinggi makna sehingga kehendak bebas kita merupakan otoritas tertinggi. Tanpa menunggu entitas eksternal memberitahu kita apa dan bagaimana, kita bisa mengandalkan perasaan dan hasrat kita sendiri. Sejak bayi, kita dibombardir dengan rentetan slogan humanis yang menasihati kita, dengarkan dirimu sendiri, jujurlah kepada dirimu sendiri, percaya kepada dirimu sendiri, ikuti kata hatimu, lakukan apa yang kau rasa baik. Jean-Jacques Rousseau merangkumnya dalam novel Emile kitab sucinya Perasaan abad ke-18. Rousseau mengemukakan bahwa ketika mencari tata cara perilaku kehidupan, dia menemukannya pada kedalaman hati, melacaknya secara alami pada tokoh-tokoh yang tak bisa diubah oleh apapun. Saya hanya perlu berkonsultasi dengan diri sendiri dalam hal apa yang ingin saya lakukan, apa yang saya rasakan baik adalah baik, apa yang saya rasa buruk adalah buruk. Maka dari itu, ketika seorang perempuan modern ingin memahami makna dari perselingkuhan yang dia lakukan, dia semakin tidak condong pada penerimaan buta ketetapan pendeta atau kitab kuno. Namun ia akan mencermati dengan hati-hati perasaannya sendiri. Jika perasaannya sangat tidak jelas, dia akan menelepon teman, bertemu untuk minum kopi, dan mencurahkan isi hatinya. Jika keadaan masih membingungkan, dia akan pergi ke terapis dan mengutarakan masalahnya. Secara teoretis, terapis modern menduduki tempat yang sama dengan pendeta abad pertengahan, dan sudah menjadi sangat klise untuk membandingkan kedua profesi itu. Meskipun demikian, dalam praktiknya ada jurang yang sangat lebar di antara keduanya. Para terapis tidak memiliki kitab suci untuk mendefinisikan yang baik dan buruk. Ketika perempuan itu mengakhiri ceritanya,
Sangat tidak mungkin terapis menghardik, "Dasar kau perempuan jalang. Kau sudah melakukan dosa yang berat." Sama tidak mungkinnya dia berkata, "Luar biasa. Anda bagus sekali." Namun, apapun yang mungkin sudah dilakukan perempuan itu, yang paling mungkin ditanyakan oleh terapis dengan nada suara yang penuh peduli adalah, "Bagaimana perasaanmu tentang apa yang sudah terjadi?" Benar, rak-rak buku terapis itu boleh jadi melengkung akibat beban berat karya-karya Freud dan Jung, serta kitab 1000 halaman Diagnostic and Statistical Manual Mental Disorders (DSM). Namun ini semua bukan kitab suci. DSM mendiagnosis sakit dari kehidupan, bukan makna kehidupan. Sebagian besar psikolog percaya bahwa hanya perasaan manusia yang diberi otoritas untuk menentukan makna sejati dari tindakan manusia. Karena itu, apapun anggapan terapis tentang perselingkuhan pasiennya, dan apapun kata Freud, Jung, serta DSM tentang perselingkuhan secara umum, terapis tidak akan memaksakan pandangannya kepada pasien. Namun dia akan membantu pasien untuk menyusuri relung hatinya yang paling dalam. Di sanalah, dan hanya di sana pasien akan menemukan jawabannya. Kalau para pendeta abad pertengahan memiliki sambungan langsung dengan Tuhan dan bisa memilah-milahkan untuk kita mana yang baik dan mana yang buruk, terapis modern hanya membantu kita bersentuhan dengan perasaan dalam diri kita sendiri. Ini menjelaskan sebagian perubahan nasib institusi-institusi pernikahan. Pada abad pertengahan, pernikahan dipandang sebagai sebuah sakramen yang ditahbiskan oleh Tuhan, dan Tuhan juga mengotorisasi seorang ayah untuk menikahkan anak-anaknya menurut keinginan dan kepentingannya sendiri. Akibatnya, perselingkuhan merupakan pemberontakan kurang ajar melawan otoritas Tuhan dan orang tua sekaligus. Itu dosa berat, terlepas dari apapun yang dirasakan dan dipikirkan oleh dua orang yang kasmaran. Kini orang menikah karena cinta, dan perasaan pribadi merekalah yang bernilai bagi ikatan pernikahan. Karena itu, jika perasaan yang sama yang dulu membawa Anda ke tangan seorang lelaki kini membawa Anda ke lelaki yang lain, apa salahnya? Jika hubungan di luar nikah memenuhi hasrat emosional dan seksual yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangan selama 20 tahun, dan jika pacar baru Anda baik, penuh kasih sayang, dan sensitif pada kebutuhan Anda, mengapa tak menikmatinya saja? Tetapi tunggu sebentar, mungkin begitu kata Anda. Kita tidak bisa mengabaikan perasaan pihak-pihak lain yang terlibat. Perempuan itu dan pacarnya mungkin merasa luar biasa saat berpelukan, tetapi jika masing-masing pasangannya tahu, setiap orang mungkin akan merasa ketakutan untuk beberapa lama. Dan jika itu menyebabkan perceraian, anak-anak bisa membawa rasa takut emosional selama puluhan tahun. Sekalipun perselingkuhan itu tak pernah terungkap, menyembunyikannya bisa menyebabkan banyak ketegangan, dan bisa menyebabkan tumbuhnya perasaan terasing dan sakit hati. Diskusi paling menarik dalam etika humanis berurusan dengan situasi-situasi seperti hubungan di luar nikah, ketika perasaan manusia bertabrakan. Apa yang terjadi ketika tindakan yang sama menyebabkan satu orang merasa senang dan yang lain merasa buruk? Bagaimana kita menimbang dua perasaan yang bertentangan ini? Apakah perasaan senang dari dua pencinta lebih penting daripada perasaan buruk dari pasangan dan anak-anak mereka? Bukan masalah apa pendapat Anda pada masalah khusus seperti ini. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memahami jenis argumentasi yang digunakan oleh kedua belah pihak. Orang modern berbeda paham tentang hubungan di luar nikah, tetapi apapun sikap mereka lebih cenderung menjustifikasinya atas nama perasaan manusiawi, ketimbang atas nama kitab suci dan perintah ilahi. Humanisme telah mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu hanya buruk jika menyebabkan seseorang merasa tidak senang. Pembunuhan salah bukan karena Tuhan tertentu pernah berkata, "Kalian tidak boleh membunuh." Namun, pembunuhan adalah salah karena menimbulkan penderitaan menyakitkan bagi korban, bagi anggota keluarganya, dan bagi sahabat serta teman-temannya.
Pencurian salah bukan karena suatu naskah kuno menyatakan, kalian tidak boleh mencuri. Namun, pencurian salah karena ketika Anda kehilangan hak milik, Anda merasa tidak senang. Dan jika sebuah tindakan tidak menyebabkan siapapun merasa tidak senang, tidak ada yang salah dengan itu. Jika naskah kuno yang sama mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membuat gambar manusia maupun hewan Exodus 20 ayat 4, tetapi saya menikmati seni pahat dengan objek seperti itu dan saya tidak membuat orang lain tidak senang dalam proses itu, maka di mana salahnya? Logika yang sama mendominasi perdebatan mutakhir tentang homoseksualitas. Jika dua pria dewasa menikmati hubungan seks dengan sesamanya, dan mereka tidak mengganggu siapapun saat melakukannya, mengapa harus disalahkan, dan mengapa kita harus melarangnya? Titik. Ini adalah masalah privat di antara kedua pria itu, dan mereka bebas untuk memutuskan tentangnya menurut perasaan masing-masing. Jika pada abad pertengahan dua orang pria mengaku kepada seorang pendeta bahwa mereka saling jatuh cinta, dan bahwa mereka belum pernah merasa begitu bahagia, perasaan senang mereka tidak akan mengubah kutukan pendeta, malah tiadanya rasa bersalah justru memperburuk situasi. Kini sebaliknya jika dua pria saling jatuh cinta, mereka akan diberitahu, jika itu membuat kalian senang, lakukan saja. Jangan biarkan pendeta manapun merusak pikiran Anda. Ikuti saja kata hati kalian. Kalian tahu apa yang baik untuk kalian. Yang cukup menarik, kini bahkan kaum fanatik keagamaan menempuh jalan yang lebih humanistis ketika ingin mempengaruhi opini publik. Misalnya setiap tahun dalam satu dekade terakhir ini komunitas LGBT Israel mengadakan parade gay di jalan-jalan Yerusalem. Hari perayaan itu merupakan hari keharmonisan yang unik di kota yang didera konflik karena inilah satu momen ketika kaum religius Yahudi, Muslim, dan Kristen tiba-tiba menemukan musuh bersama, mereka semua jengkel terhadap parade gay. Namun yang sungguh menarik adalah argumentasi yang mereka gunakan. Mereka tidak mengatakan, para pendosa ini tidak boleh menyelenggarakan perayaan gay karena Tuhan melarang homoseksualitas. Namun dengan setiap mikrofon dan kamera TV yang bisa dijangkau, mereka menjelaskan bahwa menonton perayaan gay yang mengelilingi kota Yerusalem melukai perasaan kami. Sebagaimana kaum gay ingin kami menghormati perasaan mereka, mereka pun seharusnya menghormati perasaan kami. Pada tanggal 7 Januari tahun 2015, kaum fanatik Muslim membantai beberapa staf majalah Prancis Charlie Hebdo karena majalah itu menerbitkan karikatur Nabi Muhammad. Beberapa hari kemudian, banyak organisasi Muslim mengutuk serangan itu, tetapi sebagian tak kuasa menepis kalimat tambahan, tetapi. Misalnya sindikat wartawan Mesir mengecam teroris atas tindak kekerasan mereka, tetapi dalam satu tarikan napas mengecam majalah karena melukai perasaan jutaan Muslim di seluruh dunia. Perhatikan, sindikat itu tidak menyalahkan majalah karena melawan kehendak Tuhan. Itulah yang kita sebut kemajuan. Perasaan kita memberi makna bukan hanya pada kehidupan privat kita, melainkan juga pada proses-proses sosial dan politik. Ketika kita ingin tahu siapa yang harus memerintah negara, apa kebijakan politik luar negeri yang harus diadopsi dan apa langkah-langkah ekonomi yang harus ditempuh, kita tidak mencari jawabannya dalam kitab suci. Kita juga tidak mematuhi perintah-perintah Paus atau Dewan Nobel. Namun di sebagian besar negara, kita mengadakan pemilihan umum demokratis dan bertanya kepada rakyat apa yang mereka pikirkan tentang masalah yang kita hadapi. Kita percaya bahwa para pemilihlah yang paling tahu, dan bahwa pilihan bebas manusia individual merupakan otoritas politik tertinggi. Tetapi, bagaimana para pemilih tahu cara memilih? Secara teoretis paling tidak pemilih dianggap bertanya kepada perasaan dalam hatinya yang terdalam dan mengikuti pedoman itu. Tidak selalu mudah, memang. Untuk bisa menyentuh perasaan saya perlu menyaring slogan-slogan propaganda kosong dan kebohongan tanpa akhir dari para politisi ceroboh,
menyingkirkan kebisingan yang diciptakan oleh para juru kampanye dan opini-opini para cendekiawan bayaran. Saya perlu mengabaikan semua kegaduhan ini dan hanya mendengar suara hati autentik saya. Dan ketika suara hati autentik saya berbisik di telinga, pilih Cameron atau pilih Modi, atau pilih Clinton, atau siapapun dan saya menconteng nama di kertas suara, dan begitulah cara kita tahu siapa yang harus memerintah negara ini. Pada abad pertengahan, ini pasti dianggap sebagai puncak kebohongan. Perasaan sepintas lalu orang-orang awam yang bodoh hampir tidak bisa dijadikan dasar untuk keputusan politik yang penting. Ketika Inggris dicabik-cabik oleh Perang Mawar, tak seorang pun berpikir mengakhiri konflik itu dengan mengadakan referendum nasional, yang di dalamnya setiap pemuda dan gadis dusun memberikan suara untuk Lancaster atau York. Demikian pula, ketika Paus Urban II melancarkan Perang Salib Pertama pada 1095, dia tidak mengklaimnya sebagai kehendak rakyat. Itu adalah kehendak Tuhan. Otoritas politik turun dari langit, ia tidak muncul dari hati dan pikiran manusia mortal. Apa yang berlaku dalam etika dan politik juga berlaku pada estetika. Pada abad pertengahan, seni diatur oleh alat ukur objektif. Standar keindahan tidak mencerminkan cita rasa manusia. Namun selera manusia harus sesuai dengan ketentuan manusia super. Ini benar-benar masuk akal dalam masa ketika orang yakin bahwa seni diilhamkan oleh kekuatan manusia super, bukan oleh perasaan manusia. Tangan para pelukis, penyair, penggubah lagu, dan arsitek dianggap digerakkan oleh para dewa, malaikat dan roh suci. Sering sekali ketika seorang penggubah lagu menulis sebuah himne yang indah, tak ada pujian diberikan kepada sang penggubah lagu, dengan alasan yang sama pujian tidak diberikan kepada pena. Pena dipegang dan diarahkan oleh jemari manusia, yang dipegang dan diarahkan oleh tangan Tuhan. Para sarjana abad pertengahan berpegang teguh pada sebuah teori klasik Yunani, yang menyatakan gerakan bintang-bintang di langit menciptakan musik surgawi yang menembus seluruh jagat raya. Manusia menikmati kesehatan fisik dan mental bila gerakan-gerakan dalam tubuh dan jiwa mereka selaras dengan musik surgawi yang diciptakan oleh bintang-bintang. Karena itu, musik manusia harus menggemakan melodi ilahiyah dari kosmos, bukan mencerminkan ide-ide dan tingkah pola penggubah berdaging dan berdarah. Himne lagu dan nada yang paling indah biasanya tidak dinisbatkan pada kegeniusan manusia seniman tertentu, tetapi pada wahyu ilahi. Pandangan semacam itu kini tidak lagi menjadi kepercayaan umum. Kini kaum humanis percaya bahwa satu-satunya sumber penciptaan artistik dan nilai estetika adalah perasaan manusia. Musik diciptakan dan dinilai oleh suara hati kita, yang tidak perlu mengikuti ritme bintang-bintang maupun wahyu para Tuhan dan malaikat. Karena bintang-bintang bisu, sedangkan para Tuhan dan malaikat hanya ada dalam imajinasi kita sendiri, maka para seniman modern berusaha menyentuh diri dan perasaan mereka sendiri, bukan Tuhan. Maka tak mengherankan bahwa ketika kita menilai sebuah karya seni, kita tidak lagi percaya pada alat-alat ukur objektif. Lagi-lagi, kita berpaling pada perasaan subjektif kita. Dalam etika, moto humanis adalah, jika terasa baik, lakukanlah. Dalam politik, humanisme mengajarkan kepada kita bahwa, pemilihlah yang paling tahu. Dalam estetika, humanisme menyatakan bahwa, keindahan ada pada mata penonton. Akibatnya, definisi seni pun menjadi rebutan. Pada 1917, Marcel Duchamp membeli sebuah tempat buang air seni biasa yang diproduksi massal, mendeklarasikannya sebagai sebuah karya seni, menamainya Fountain, menandatanganinya, dan menempatkannya di sebuah museum. Orang-orang abad pertengahan tak akan peduli untuk bertengkar soal itu. Mengapa membuang-buang oksigen untuk omong kosong sia-sia seperti itu? Namun dalam dunia modern humanis, karya Duchamp dipandang sebagai tonggak seni yang penting. Dalam ruang-ruang kuliah yang tak terhitung jumlahnya,
kepada para mahasiswa tahun pertama ditunjukkan gambar Fountaine-nya Duchamp. Dengan satu isyarat dari sang guru, dimulailah kegaduhan. Itu seni. Tidak, itu bukan seni. Ya, itu seni. Bukan. Setelah membiarkan para mahasiswa melepas arus, guru mengarahkan diskusi dengan bertanya, apa sih sebetulnya seni itu? Dan bagaimana kita menentukan apakah sesuatu itu karya seni atau bukan? Setelah beberapa saat membiarkan adu argumentasi, guru mengarahkan para mahasiswa ke arah yang benar. Seni adalah segala yang orang pandang sebagai seni, dan keindahan ada pada mata penonton. Jika orang berpikir bahwa sebuah tempat kencing memang karya seni yang indah, maka itu memang karya seni. Otoritas apalagi yang lebih tinggi untuk memberitahu orang bahwa itu salah. Kini salinan-salinan mahakarya Duchamp disajikan di sejumlah museum paling penting di dunia, termasuk San Francisco Museum of Modern Art, National Gallery of Canada, Tate Gallery di London, dan Pompidou Center di Paris. Salinan-salinan itu dipamerkan di galeri-galeri museum, bukan di kamar kecil. Pendekatan humanis semacam itu memiliki pengaruh mendalam pada bidang ekonomi juga. Pada abad pertengahan, serikat buruh mengendalikan proses produksi, menyisakan sedikit ruang bagi inisiatif atau selera tukang dan pelanggan individual. Serikat tukang kayu menentukan apa kursi yang benar, serikat pembuat roti mendefinisikan roti yang bagus, dan serikat Meistersinger yakni seni lagu dan musik memutuskan mana lagu yang termasuk golongan elit dan mana yang sampah. Sementara itu, para pangeran dan dewan kota meregulasi upah dan harga, terkadang dengan memaksa orang untuk membeli jumlah barang tertentu dengan harga tanpa bisa ditawar. Dalam pasar bebas modern, peran semua serikat, dewan, dan pangeran ini digusur oleh sebuah otoritas tertinggi yang baru, kehendak bebas pelanggan. Katakanlah Toyota memutuskan untuk memproduksi mobil sempurna. Sebuah komite ahli dibentuk dari berbagai bidang, insinyur dan desainer terbaik dipekerjakan, ahli-ahli fisika dan ekonom terbaik dikumpulkan, dan bahkan konsultasi dilakukan dengan sejumlah sosiolog dan psikolog. Agar lebih mantap, mereka memasukkan dua pemenang Nobel, seorang aktris peraih Oscar, dan beberapa seniman terkenal tingkat dunia. Setelah 5 tahun riset dan pengembangan, perusahaan itu meluncurkan mobil sempurna. Jutaan kendaraan diproduksi dan dikirim ke dealer-dealer mobil di seluruh dunia. Namun tak seorang pun yang membeli mobil itu. Apakah itu berarti pelanggan melakukan kesalahan dan mereka tidak tahu apa yang bagus bagi mereka? Tidak. Dalam sebuah pasar bebas, pelanggan selalu benar. Jika pelanggan tidak menginginkannya, itu berarti mobil itu tidak bagus. Betapapun seluruh profesor dan seluruh pendeta dan mullah berteriak dari podium dan mimbar bahwa ini mobil yang luar biasa, jika pelanggan menolaknya, berarti itu mobil yang buruk. Tak seorang pun memiliki otoritas untuk memberitahu pelanggan bahwa mereka salah, dan langit melarang jika sebuah pemerintahan hendak memaksa warganya membeli mobil tertentu yang bertentangan dengan kehendak mereka. Apa yang berlaku pada mobil tersebut juga berlaku pada produk lain. Dengarkan, misalnya Profesor Leif Andersen dari University of Uppsala. Dia ahli di bidang peningkatan genetika hewan ternak untuk menciptakan babi yang tumbuh lebih cepat, sapi yang menghasilkan lebih banyak susu, dan ayam dengan daging ekstra pada tulang-tulangnya. Dalam sebuah wawancara dengan koran Haaretz, reporter Naomi Darom mengonfrontasi Andersen dengan fakta bahwa manipulasi genetika seperti itu bisa menyebabkan penderitaan pada binatang. Sekarang pun sudah terjadi. Sapi-sapi perah yang sudah ditingkatkan memiliki tubuh yang begitu berat hingga nyaris tak bisa berjalan, sementara ayam-ayam yang sudah diperbarui bahkan tak bisa berdiri. Profesor Andersen memiliki jawaban yang tegas, segala sesuatu terpulang pada pelanggan individual dan pada soal seberapa banyak pelanggan mau membayar untuk daging,
kita harus ingat bahwa tidak akan mungkin mempertahankan tingkat konsumsi daging global saat ini tanpa ayam-ayam modern yang sudah ditingkatkan. Jika pelanggan hanya meminta kita harga daging semurah mungkin, maka itu yang akan didapat pelanggan. Pelanggan perlu memutuskan apa yang paling penting bagi mereka, harga atau sesuatu yang lain. Profesor Anderson bisa tidur nyenyak pada malam hari dengan hati tenang. Fakta bahwa pelanggan membeli produk-produk dari hewannya yang sudah ditingkatkan menunjukkan bahwa dia memenuhi kebutuhan dan hasrat mereka dan itu berarti melakukan hal yang baik. Dengan logika yang sama, jika suatu korporasi multinasional ingin tahu apakah pihaknya mengikuti moto yang dipegangnya, jangan menjadi jahat, maka tinggal lihat neraca keuangan. Jika banyak uang yang dihasilkan, berarti jutaan orang menyukai produknya, yang berarti pula bahwa itu kekuatan yang baik. Jika seseorang menolak dan mengatakan bahwa orang mungkin melakukan kesalahan dalam memilih, dia akan dengan cepat diingatkan bahwa pelanggan selalu benar dan bahwa perasaan manusia adalah sumber segala makna dan otoritas. Jika jutaan orang memilih secara bebas untuk membeli produk-produk perusahaan itu, siapa Anda berani-berani mengatakan bahwa mereka salah? Pada akhirnya, munculnya ide-ide humanis juga telah merevolusi sistem pendidikan. Pada abad pertengahan, sumber segala makna dan otoritas bersifat eksternal. Karena itu, pendidikan fokus pada penanaman kepatuhan, penghafalan kitab suci, dan pembelajaran tradisi-tradisi kuno. Para guru mengajukan pertanyaan kepada murid, dan murid harus mengingat bagaimana Aristoteles, Raja Solomon atau St. Thomas Aquinas menjawabnya. Sebaliknya pendidikan humanis modern percaya pada pengajaran murid untuk berpikir bagi diri mereka sendiri. Memang bagus untuk tahu apa yang dipikirkan Aristoteles, Solomon, dan Aquinas tentang politik, seni, dan ekonomi. Tetapi karena sumber tertinggi makna dan otoritas ada pada diri kita sendiri, maka jauh lebih penting untuk tahu apa yang Anda pikirkan tentang masalah-masalah ini. Tanyalah seorang guru, entah guru TK, sekolah, atau perguruan tinggi, apa yang dia coba ajarkan. Maka dia akan menjawab, saya mengajarkan kepada anak-anak sejarah, fisika kuantum, atau seni, tetapi yang paling penting, saya mengajarkan kepada mereka untuk berpikir bagi diri mereka sendiri. Mungkin tidak selalu berhasil, tetapi itulah yang coba dilakukan oleh pendidikan humanis. Karena sumber makna dan otoritas berpindah dari langit ke perasaan manusia, maka sifat seluruh alam berubah. Alam eksterior, yang sampai sekarang sesak oleh Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, peri, dan setan kubur, menjadi ruang kosong. Dunia interior, yang sampai sekarang menjadi enclave tak signifikan bagi nafsu-nafsu kasar, menjadi dalam dan kaya tak terhingga. Para malaikat dan hantu ditransformasi dari entitas-entitas real yang berkeliaran di hutan-hutan dan gurun-gurun ke kekuatan dalam jiwa kita sendiri. Surga dan neraka pun tidak lagi menjadi tempat-tempat real di suatu tempat di atas awan dan di bawah gunung berapi, dan ditafsirkan sebagai keadaan mental internal. Anda mengalami neraka setiap kali Anda memicu api kemarahan dan kebencian dalam hati Anda, dan Anda menikmati kebahagiaan surgawi setiap kali Anda memaafkan musuh-musuh Anda, bertobat dari perbuatan-perbuatan keliru, dan membagi kekayaan Anda untuk orang miskin. Humanisme dalam 5 gambar. Ketika Nietzsche mendeklarasikan Tuhan sudah mati, inilah yang dia maksudkan. Paling tidak di Barat, Tuhan telah menjadi sebuah ide abstrak yang sebagian orang menerima dan sebagian tidak, tetapi tidak terlalu berpengaruh bagi keduanya. Pada abad pertengahan, tanpa Tuhan saya tidak punya sumber otoritas politik, moral, dan estetika. Saya tidak bisa mengatakan apa yang benar, baik, atau indah. Siapa yang bisa hidup seperti itu? Kini sebaliknya, sangat mudah untuk tidak mempercayai Tuhan karena saya tidak harus membayar apapun untuk tidak mempercayainya. Saya bisa menjadi ateis sepenuhnya dan saya masih memperoleh percampuran yang sangat kaya nilai-nilai politik,
moral, dan estetika dari pengalaman di dalam diri saya sendiri. Jika saya benar-benar mempercayai Tuhan, maka mempercayai adalah pilihan saya. Jika hati saya mengatakan untuk mempercayai Tuhan, maka saya percaya. Saya percaya karena saya merasakan kehadiran Tuhan, dan hati saya mengatakan kepada saya bahwa Dia memang ada. Namun jika saya tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan, dan hati saya tiba-tiba mengatakan kepada saya bahwa tidak ada Tuhan, maka saya pun berhenti percaya. Yang manapun yang saya lakukan, sumber sejati otoritas adalah perasaan saya sendiri. Maka, sekalipun saya mengatakan saya percaya kepada Tuhan, kebenarannya adalah bahwa saya memiliki kepercayaan yang lebih kuat pada suara hati saya sendiri. Ikuti jalan bata kuning. Sebagaimana sumber lain otoritas yang manapun, perasaan juga memiliki kelemahan. Humanisme berasumsi bahwa setiap manusia memiliki satu batin autentik, tetapi ketika saya berusaha mengikutinya, saya sering menghadapi kebisuan atau hiruk-pikuk suara-suara yang bertentangan. Untuk mengatasi problem ini, humanisme memproklamasikan tidak hanya satu sumber otoritas baru, tetapi juga sebuah metode baru untuk menilai otoritas itu dan mendapatkan pengetahuan sejati. Di Eropa abad pertengahan, rumus utama untuk pengetahuan adalah pengetahuan sama dengan kitab suci eks logika. Jika orang ingin tahu jawaban atas sebuah pertanyaan penting, mereka akan membaca kitab suci, dan menggunakan logika mereka untuk memahami makna sesungguhnya teks kitab suci. Misalnya para sarjana yang ingin menentukan bentuk bumi, menelusuri Bible untuk mencari referensi yang relevan. Orang mengemukakan bahwa dalam Ayub 38 ayat 13 dikatakan, Tuhan bisa memegang ujung-ujung bumi, dan orang-orang fasik dikebaskan darinya. Ini menunjukkan, demikian cendekiawan memberi alasan, bahwa karena bumi memiliki ujung-ujung yang bisa dipegang oleh Tuhan, maka pasti bumi berbentuk persegi datar. Orang bijak lainnya menolak penafsiran ini, menyerukan perhatian pada Yesaya 40 ayat 22, yang menyatakan Tuhan duduk bertahta di atas lingkaran bumi. Bukankah itu bukti bahwa bumi bulat? Dalam praktiknya, ini berarti bahwa para sarjana mencari pengetahuan dengan menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah dan perpustakaan, membaca lebih banyak teks, dan mempertajam logika sehingga mereka bisa memahami teks-teks itu dengan benar. Revolusi saintifik mengajukan rumus yang sangat berbeda untuk pengetahuan. Pengetahuan sama dengan data empiris eks matematika. Jika kita ingin tahu jawaban atas suatu pertanyaan, kita perlu mengumpulkan data empiris yang relevan, kemudian menggunakan alat-alat matematika untuk menganalisisnya. Misalnya jika kita ingin mengukur bentuk sebenarnya bumi, kita bisa mulai dengan mengamati matahari, bulan, dan planet dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Setelah kita mengumpulkan hasil observasi yang banyak, kita bisa menggunakan trigonometri untuk menyimpulkan tidak hanya bentuk bumi, tetapi juga struktur seluruh sistem tata surya. Dalam praktiknya, ini berarti para ilmuwan mencari pengetahuan dengan menghabiskan waktu bertahun-tahun di observatorium, laboratorium, dan ekspedisi-ekspedisi riset, mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak data empiris dan mempertajam alat-alat matematika mereka sehingga mereka bisa menginterpretasikan data dengan benar. Rumus saintifik untuk pengetahuan itu menghasilkan terobosan yang mencengangkan dalam astronomi, fisika, kedokteran, dan melipat gandakan disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Namun ia memiliki kelemahan besar, ia tak bisa menangani masalah nilai dan makna. Para cendekiawan abad pertengahan bisa menentukan dengan kepastian absolut bahwa membunuh dan mencuri itu salah, dan bahwa tujuan kehidupan manusia adalah menjalankan perintah Tuhan karena kitab suci mengatakan demikian. Para ilmuwan tidak bisa memberikan ketetapan-ketetapan etis semacam itu. Tak ada jumlah data dan tak ada sihir matematika yang bisa membuktikan bahwa membunuh itu salah.
Namun masyarakat manusia tidak bisa bertahan tanpa ketetapan-ketetapan nilai semacam itu. Satu jalan untuk mengatasi kesulitan ini adalah terus menggunakan rumus lama abad pertengahan bersama metode saintifik yang baru. Ketika berhadapan dengan sebuah problem praktis, seperti menentukan bentuk bumi, membangun sebuah jembatan, atau mengobati penyakit, kita mengumpulkan data empiris dan menganalisisnya secara matematis. Ketika berhadapan dengan problem etis, seperti menentukan apakah perceraian, aborsi, dan homoseksualitas dibolehkan, kita membaca kitab suci. Solusi ini diadopsi pada tingkat tertentu oleh banyak masyarakat modern dari Inggris Victoria sampai Iran abad ke-21. Meskipun demikian, humanisme menawarkan sebuah alternatif. Setelah manusia mendapatkan kepercayaan pada dirinya sendiri, sebuah rumus baru untuk memperoleh pengetahuan etis muncul. Pengetahuan sama dengan pengalaman ekstensivitas. Jika kita ingin tahu jawaban atas pertanyaan etis apapun, kita perlu menjangkau pengalaman dalam diri kita dan mengamatinya dengan sensitivitas tertinggi. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa kita mencari pengetahuan dengan menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan pengalaman-pengalaman, mempertajam sensitivitas kita sehingga kita bisa memahami pengalaman-pengalaman ini dengan benar. Apa sih sebetulnya pengalaman itu? Pengalaman bukanlah data empiris. Sebuah pengalaman tidak terdiri dari atom-atom, gelombang-gelombang elektromagnetik, protein-protein, atau angka-angka. Namun pengalaman adalah fenomena subjektif yang terdiri dari 3 unsur utama, sensasi, emosi, dan pikiran. Pada saat manapun pengalaman saya berisi segala yang saya rasakan panas, senang, tegang, dan lain-lain, segala yang dialami emosi saya cinta, takut, marah, dan lain-lain, dan apapun yang muncul dalam pikiran saya. Lalu apa yang disebut sensitivitas? Ia berarti 2 hal. Pertama, memperhatikan sensasi, emosi, dan pikiran saya. Kedua, membiarkan sensasi, emosi, dan pikiran ini mempengaruhi saya. Benar, saya tidak boleh membiarkan angin lalu menyapu saya. Namun saya harus terbuka pada pengalaman baru dan membolehkannya mengubah pandangan-pandangan, perilaku, bahkan kepribadian saya. Pengalaman dan sensitivitas saling membangun dalam siklus yang tak pernah berhenti. Saya tidak bisa mengalami apapun jika saya tidak punya sensitivitas, dan saya tidak bisa mengembangkan sensitivitas jika tidak mengalami beragam pengalaman. Sensitivitas bukan kemahiran abstrak yang bisa dikembangkan dengan membaca buku atau mendengarkan kuliah. Ia adalah keterampilan praktis yang hanya bisa menjadi masak dan matang dengan menerapkannya dalam praktik. Teh misalnya. Saya memulainya dengan minum teh biasa yang sangat manis sambil membaca koran pagi. Teh menjadi semacam dalih untuk menggandrungi gula. Suatu hari saya menyadari bahwa antara gula dan koran, saya hampir tidak merasakan teh sama sekali. Jadi, saya mengurangi jumlah gula, menyingkirkan koran, menutup mata dan fokus pada tehnya saja. Saya mulai menyesap aroma dan rasa uniknya. Tak lama kemudian saya asyik bereksperimen dengan bermacam-macam teh hitam dan hijau, membandingkan rasanya yang nikmat dan aromanya yang menggoda. Dalam beberapa bulan, saya meninggalkan label-label supermarket dan membeli teh di Harrods. Kesukaan istimewa saya tumbuh pada teh panda dung dari pegunungan Ya'an di Provinsi Sichuan, yang dibuat dari daun-daun semak teh yang disuburkan dengan kotoran beruang-beruang panda. Begitulah secangkir teh pada satu waktu, saya menajamkan sensitivitas pada teh dan menjadi seorang penikmat teh. Jika pada hari-hari pertama saya minum teh, Anda sajikan teh panda dung dalam cangkir porselen dinasti Ming, saya tidak akan mengapresiasinya lebih dari teh celup. Anda tidak bisa mengalami sesuatu jika Anda tidak memiliki sensitivitas yang diperlukan, dan Anda tidak bisa mengembangkan sensitivitas kecuali dengan menjalani satu untaian panjang pengalaman. Yang berlaku pada teh,
berlaku juga pada semua pengetahuan estetika dan etis lainnya. Kita tidak lahir dengan kesadaran yang sudah siap pakai. Seiring kehidupan yang kita lalui, kita menyakiti orang dan orang menyakiti kita. Kita berbuat dengan penuh kasih sayang dan orang lain menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Jika kita memberi perhatian, sensitivitas moral kita menjadi lebih tajam dan pengalaman-pengalaman ini menjadi sumber pengetahuan etis yang berguna tentang apa yang baik, apa yang benar, dan siapa sesungguhnya saya. Karena itu humanisme memandang kehidupan sebagai proses bertahap dari perubahan dalam diri, bergerak dari kebodohan menuju pencerahan dengan sarana pengalaman. Tujuan tertinggi dari kehidupan humanis adalah mengembangkan sepenuhnya pengetahuan Anda melalui keragaman luas pengalaman intelektual, emosional, dan fisik. Pada awal abad ke-19, Wilhelm van Humboldt, salah satu arsitek utama sistem pendidikan modern, mengatakan bahwa tujuan dari eksistensi adalah penyulingan seluas mungkin pengalaman kehidupan menjadi kebijaksanaan. Dia juga menulis bahwa hanya ada satu puncak dalam kehidupan, mengukur dalam perasaan segala hal yang manusiawi. Ini benar-benar bisa menjadi moto humanis. Menurut falsafah China, dunia dipelihara oleh pengaruh kekuatan yang saling bertentangan tetapi saling melengkapi yang disebut yin dan yang. Ini mungkin tidak benar dalam dunia fisika, tetapi jelas benar dalam dunia modern yang tercipta dari perjanjian antara sains dan humanisme. Setiap yang saintifik mengandung di dalamnya sebuah yin humanis, dan begitu pula sebaliknya. Yang memberi kita kekuatan, sementara yin memberi kita makna dan ketetapan etis. Yang dan yin dalam modernitas adalah akal dan emosi, laboratorium dan museum, garis produksi dan supermarket. Orang sering hanya melihat yang dan membayangkan bahwa dunia modern kering, saintifik, logis, dan utilitarian bertumpu pada asas manfaat sebagaimana sebuah laboratorium atau pabrik. Namun dunia modern juga sebuah supermarket yang luar biasa. Tak ada budaya dalam sejarah menghargai makna semacam itu bagi perasaan, hasrat, dan pengalaman manusia. Pandangan humanis tentang kehidupan sebagai suatu rangkaian pengalaman telah menjadi mitos dasar dari banyak industri modern, dari pariwisata sampai seni. Agen-agen perjalanan dan para chef restoran tidak menjual kepada kita tiket penerbangan, hotel, atau makan malam mewah, mereka menjual kepada kita pengalaman-pengalaman baru. Demikian pula kalau sebagian besar narasi pramodern fokus pada peristiwa dan perbuatan eksternal, novel-novel, film-film, dan puisi-puisi modern sering menekankan perasaan. Epos-epos Yunani Romawi dan romansa-romansa kesatriaan adalah katalog-katalog perbuatan heroik, bukan perasaan. Satu bab menggambarkan betapa beraninya seorang kesatria memerangi raksasa yang mengerikan dan membunuhnya. Bab lain menghuraikan bagaimana sang kesatria menyelamatkan seorang putri cantik dari naga penyembur api, dan membunuh sang naga. Bagian yang lain lagi menceritakan bagaimana tukang sihir jahat menculik putri, tetapi sang kesatria memburu si tukang sihir, dan membunuhnya. Tak terlalu mengherankan bahwa pahlawannya adalah kesatria, bukan tukang kayu atau petani karena petani tidak melakukan perbuatan heroik. Yang krusial, para pahlawan tidak menjalani proses signifikan apapun dalam membentuk dirinya. Achilles, Arthur, Roland, dan Lancelot adalah pejuang tak kenal takut dengan suatu pandangan dunia kesatriaan sebelum berlaga dalam petualangan mereka, dan mereka tetap menjadi pejuang tak kenal rasa takut dengan pandangan dunia yang tetap sama sampai akhir. Semua raksasa yang mereka bunuh dan semua putri yang mereka selamatkan menegaskan keberanian dan kegigihan mereka, tetapi pada akhirnya mengajarkan kepada mereka sedikit hal saja. Humanis fokus pada perasaan dan pengalaman, bukan pada perbuatan atau seni yang diwahyukan. Wordsworth, Dostoevsky, Dickens, dan Zola kurang peduli pada urusan kesatria-kesatria pemberani dan aksi-aksi heroik.
Mereka lebih suka menggambarkan bagaimana perasaan para buruh biasa dan istri rumahan. Sebagian orang percaya bahwa Ulysses karya Joyce merepresentasikan puncak dari fokus modern pada kehidupan batin, bukan aksi-aksi eksternal. Dalam 260.000 kata Joyce menggambarkan satu hari dalam kehidupan warga Dublin, Stephen Dedalus dan Leopold Bloom yang hanya dalam sehari itu melakukan tak ada yang istimewa sama sekali. Sedikit orang yang benar-benar membaca Ulysses dari awal sampai akhir, tetapi perubahan fokus yang sama kini menegaskan banyak budaya populer kita juga. Di Amerika Serikat, serial TV Survivor sering dipuji atau dipersalahkan karena membuat reality store menjadi acara yang paling digemari. Survivor adalah reality store pertama yang berhasil mencapai rating teratas Nielsen, dan pada tahun 2007, majalah Time menempatkannya dalam daftar 100 acara TV terhebat sepanjang masa. Dalam setiap putaran, 20 peserta dalam pakaian bikini diisolasi di pulau tropis. Mereka harus menghadapi berbagai macam tantangan, dan pada setiap episode, voting dilakukan untuk mendepak salah satu peserta. Peserta terakhir yang tersisa membawa pulang $1 juta. Khalayak pencinta karya Homer di Yunani, penonton di Imperium Romawi, atau orang-orang di Eropa abad pertengahan pasti menganggap ide itu tidak asing dan sangat menarik. 20 petarung masuk, hanya satu hero yang keluar. Hebat! Begitu mungkin seorang pangeran Homerik, seorang bangsawan Romawi, atau seorang kesatria perang salib bergumam saat duduk menonton. Tentu saja kita akan segera melihat petualangan-petualangan yang mengagumkan, pertarungan hidup mati dan aksi-aksi tiada tanding heroisme dan pengkhianatan. Para pejuang mungkin akan saling tusuk punggung atau menumpahkan isi perut mereka agar bisa dilihat semua orang. Alangkah mengecewakan. Penusukan punggung dan penumpahan isi perut hanyalah sebuah metafora. Setiap episode berlangsung sekitar setengah jam. Di luar itu, selama 15 menit diambil untuk iklan pasta gigi, sampo, dan sereal. 5 menit digunakan untuk tantangan yang luar biasa kekanak-kanakan, seperti siapa yang bisa melempar paling banyak kelapa ke sebuah simpai, atau siapa yang bisa makan paling banyak serangga dalam 1 menit. Selebihnya waktu digunakan para hero hanya bincang-bincang tentang perasaan mereka. Sang pria bilang ini dan sang wanita bilang itu, saya merasa ini dan saya merasa itu. Jika seorang kesatria perang salib benar-benar duduk untuk menonton Survivor, dia mungkin segera meraih kapak perangnya dan menghantam TV karena bosan dan frustasi. Kini kita mungkin anggap kesatria abad pertengahan tidak sensitif dan brutal. Jika mereka hidup di tengah kita akan mengirim mereka ke terapis, yang bisa membantu mereka bersentuhan dengan perasaan-perasaan mereka sendiri. Inilah yang terjadi pada manusia kaleng, Tin Man, dalam The Wizard of Oz. Dia berjalan menyusuri jalan bata kuning bersama Dorothy dan teman-temannya, berharap bahwa saat mereka sampai di Oz, penyihir besar akan memberinya sebuah hati. Begitu pula, Scarecrow ingin sebuah otak dan singa menginginkan keberanian. Pada akhir perjalanan, mereka menemukan bahwa penyihir besar itu adalah seorang tukang obat, dan dia tak bisa memberi yang mereka semua harapkan. Namun mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, segala hal yang mereka dambakan sudah ada dalam diri mereka sendiri. Belum pernah ada kebutuhan akan penyihir seperti Tuhan dalam rangka menjadi sensitif, bijak, dan berani. Anda hanya perlu mengikuti jalan bata kuning dan membuka diri pada apapun pengalaman yang Anda lalui sepanjang jalan. Pelajaran yang sama dipelajari oleh Kapten Kirk dan Kapten Jean-Luc Picard saat menjelajahi galaksi dalam pesawat ruang angkasa Enterprise. Dirasakan oleh Huckleberry Finn dan Jim saat mereka menyusuri sungai Mississippi, oleh Wyatt dan Billy saat mereka menunggang Harley Davidson dalam Joy River, dan oleh tokoh yang tak terhitung jumlahnya di banyak sekali film. Yang meninggalkan kota kelahiran di Pennsylvania, atau mungkin New South Wales, bepergian dengan konvertibel,
mobil yang atapnya bisa dibuka, atau mungkin sebuah bus melintasi berbagai pengalaman yang mengubah kehidupan, bersentuhan dengan batin mereka sendiri, berbicara dengan perasaan mereka, dan akhirnya mencapai San Francisco atau mungkin Alice Springs sebagai individu yang lebih baik atau lebih bijaksana. Kebenaran tentang perang. Rumus pengetahuan sama dengan pengalaman eks-sensitivitas telah mengubah tidak hanya budaya populer kita, tetapi juga persepsi kita tentang masalah-masalah berat seperti perang. Nyaris sepanjang sejarah, ketika orang ingin tahu apakah sebuah perang tertentu adil, mereka bertanya kepada Tuhan, mereka bertanya pada kitab suci, dan mereka bertanya kepada raja-raja, kaum bangsawan, dan para pendeta. Sedikit yang peduli pada opini dan pengalaman tentara biasa atau penduduk sipil biasa. Narasi perang seperti yang ditulis Homer, Virgil, dan Shakespeare fokus pada aksi-aksi kaisar, para jenderal, dan pahlawan-pahlawan terkemuka, dan meskipun kisah-kisah itu tidak menyembunyikan penderitaan dari perang, porsi menu lengkap kejayaan dan heroisme sudah lebih dari mengimbangi bagian itu. Tentara-tentara biasa muncul, kalau tidak sebagai tumpukan mayat yang dibantai sosok Goliat, pasti jadi massa yang berkerumun mengangkat David di atas pundak mereka. Lihat misalnya lukisan pertempuran Breitenfeld yang terjadi pada tanggal 17 September tahun 1631. Sang pelukis Jean-Jacques Walter mengagungkan Raja Gustav Adolf dari Swedia yang memimpin angkatan perang hari itu meraih kemenangan menentukan. Gustav Adolf menjulang di atas ajang pertempuran seakan-akan dia adalah dewa perang. Orang mendapat kesan bahwa raja mengendalikan pertempuran seperti seorang pemain catur yang menggerakkan bidak-bidak. Bidak-bidak itu sendiri sebagian besar adalah sosok-sosok generik atau titik-titik mungil di latar belakang. Walter tidak tertarik pada bagaimana perasaan para tentara yang dikerahkan, lari, dibunuh, atau mati. Mereka adalah sebuah kumpulan tanpa wajah. Bahkan ketika para pelukis fokus pada pertempuran itu sendiri, bukan pada panglimanya, mereka masih melihatnya dari atas, dan jauh lebih peduli pada manuver-manuver kolektif ketimbang pada perasaan-perasaan personal. Ambil contoh, lukisan Peter Snyders tentang pertempuran Gunung Putih pada November tahun 1620. Lukisan itu menggambarkan kemenangan Katolik yang gegap gempita dalam perang 30 tahun atas para pemberontak sesat Protestan. Snyders ingin mengenang kemenangan ini dengan berjuang keras merekam berbagai formasi, manuver, dan gerakan tentara. Anda bisa dengan mudah mengidentifikasi kesatuan-kesatuan yang berbeda, persenjataan mereka, dan posisi-posisi mereka dalam barisan pertempuran. Snyders kurang memberi perhatian pada pengalaman dan perasaan para tentara biasa. Seperti Jean-Jacques Walter, dia membuat kita melihat pertempuran dari titik pandang Olimpia yang menguntungkan para dewa dan raja, dan memberi kita kesan bahwa perang itu adalah sebuah papan catur raksasa. Jika Anda perhatikan lebih dekat, mungkin Anda membutuhkan kaca pembesar. Anda menyadari bahwa pertempuran Gunung Putih agak lebih rumit ketimbang sebuah papan catur. Yang mula-mula tergambar di sana adalah pergiliran abstraksi geometris di bawah inspeksi ketat menuju adegan-adegan pembantaian berdarah. Di sana-sini Anda bisa melihat wajah-wajah tentara yang berlari atau melarikan diri, menembakkan senjata mereka atau menusuk musuh dengan tombak. Namun adegan-adegan ini mendapatkan makna dari posisinya dalam keseluruhan gambar. Ketika kita melihat sebuah bola meriam menghancur leburkan seorang tentara, kita memahaminya sebagai bagian dari kemenangan besar Katolik. Jika tentara itu berperang di pihak Protestan, kematiannya hanya sebuah hukuman atas pemberontakan dan kesesatan. Jika tentara itu berperang dalam angkatan perang Katolik, kematiannya adalah pengorbanan terhormat untuk sebuah perjuangan yang bermakna. Jika memandang ke atas, kita bisa melihat para malaikat beterbangan di atas arena pertempuran. Mereka membawa bendera putih yang menjelaskan dalam bahasa Latin apa yang terjadi dalam pertempuran, dan mengapa itu begitu penting.
Pesannya adalah bahwa Tuhan membantu Kaisar Ferdinand II mengalahkan musuh-musuhnya pada tanggal 8 November tahun 1620. Selama ribuan tahun ketika orang melihat perang, mereka melihat para dewa, kaisar, jenderal, dan pahlawan besar. Namun dalam 2 abad terakhir, para raja dan jenderal semakin tersingkirkan, dan cahaya redup beralih ke tentara biasa dan pengalaman-pengalamannya. Novel-novel perang seperti All Quiet on the West Front dan film-film seperti Platoon dimulai dengan prajurit berseragam hijau, yang tahu sedikit tentang dirinya dan dunia, tetapi membawa beban berat harapan dan ilusi. Dia percaya bahwa perang adalah mulia, perjuangannya adalah adil dan jenderal adalah seorang jenius. Dalam beberapa pekan perang, dalam lumpur, darah, dan bau hanyir kematian, membuyarkan ilusi-ilusinya satu demi satu. Jika dia selamat, prajurit yang tadinya naif akan meninggalkan perang sebagai seorang pria yang lebih bijaksana, yang tidak lagi mempercayai klise-klise dan ideal-ideal yang dijajakan oleh para guru, pembuat film, dan politisi yang fasih. Secara paradoks, narasi ini telah menjadi begitu berpengaruh sehingga kini dituturkan lagi dan lagi bahkan oleh para guru, pembuat film, dan politisi yang fasih. Perang tidaklah seperti yang Anda tonton di bioskop, begitu peringatan dalam sejumlah mahakarya Hollywood seperti Apocalypse Now, Full Metal Jacket, dan Black Hawk Down. Diabadikan dalam seluloida, prosa, atau puisi, ungkapan perasaan-perasaan orang biasa dalam gerutuan telah menjadi otoritas tertinggi atas perang, yang setiap orang mulai belajar untuk menghargainya. Seperti terungkap dalam Kelakar, berapa banyak orang vet Vietnam yang dibutuhkan untuk mengganti sebuah bohlam. Kalian tidak akan tahu, kalian dulu tidak di sana. Para pelukis juga kehilangan minat pada para jenderal di atas punggung kuda dan manuver-manuver taktis. Mereka lebih suka berusaha menggambarkan bagaimana perasaan tentara biasa. Lihat kembali pertempuran Breitenfeld dan pertempuran Gunung Putih. Dix menjadi seorang sersan dalam angkatan perang Jerman saat Perang Dunia Pertama. Lea meliput pertempuran Pulau Peleliu pada 1944 untuk majalah Life. Kalau Walter dan Snyers memandang perang sebagai fenomena militer dan politik serta ingin kita tahu apa yang terjadi dalam pertempuran tertentu, Dix dan Lea memandang perang sebagai suatu fenomena emosional dan ingin kita tahu bagaimana rasanya. Mereka tidak peduli soal kegeniusan para jenderal atau tentang detail taktik pertempuran. Tentara Dix mungkin ada di Verdun, Ypres, atau Somme, tak terlalu penting karena di mana-mana perang adalah neraka. Tentara Lea kebetulan saja seorang prajurit Amerika di Peleliu, tetapi Anda pasti bisa menyaksikan tatapan yang sama dari jarak 2000 meter pada wajah seorang tentara Jepang di Iwo Jima, seorang tentara Jerman di Stalingrad, atau seorang tentara Inggris di Dunkirk. Dalam lukisan Dix dan Lea, makna perang tidak muncul dari gerakan-gerakan taktis atau proklamasi-proklamasi ilahiyah. Jika Anda ingin memahami perang, jangan melihat jenderal di puncak bukit, atau para malaikat di langit. Namun lihatlah langsung ke kedua mata tentara biasa. Dalam lukisan Lea, tatapan nanar tentara yang trauma membuka sebuah jendela kebenaran menyakitkan dari perang. Dalam lukisan Dix, kebenaran itu begitu tak tertanggungkan sehingga sebagian pasti disembunyikan di balik masker gas. Tak ada malaikat yang terbang di atas medan tempur, hanya sesosok mayat membusuk yang menjuntai dari sebuah kasok yang hancur dan tudingan satu jari yang mendakwa. Dengan demikian, seniman seperti Dix dan Lea membantu membalik hierarki tradisional perang. Banyak perang dalam masa-masa sebelumnya sudah barang tentu sama mengerikannya dengan perang abad ke-20. Namun sampai hari ini bahkan pengalaman-pengalaman mengerikan ditempatkan dalam sebuah konteks yang lebih luas yang memberinya makna positif. Perang memang bisa menjadi neraka, tetapi perang juga menjadi gerbang menuju surga.
Seorang tentara Katolik yang berperang dalam pertempuran Gunung Putih bisa berkata pada diri sendiri, "Benar, saya menderita." Namun Paus dan Kaisar berkata bahwa kita berperang untuk kebaikan, jadi penderitaan saya ada artinya. Otto Dix menggunakan jenis logika yang berseberangan. Dia melihat pengalaman personel sebagai sumber segala makna sehingga alur berpikirnya menjadi, "Saya menderita, dan ini buruk, karena itu seluruh perang adalah buruk." Jika Kaiser dan kependetaan tetap mendukung perang ini, mereka pasti salah. Perpecahan humanis. Sejauh ini kita sudah mendiskusikan humanisme seakan-akan ia adalah sebuah pandangan dunia tunggal yang koheren. Kenyataannya, humanisme juga mengalami nasib serupa setiap agama yang paling sukses, seperti Kristen dan Buddha. Seiring dengan penyebaran dan pergulirannya, humanisme terpecah menjadi beberapa sekte yang saling bertentangan. Semua sekte humanisme percaya bahwa pengalaman manusia adalah sumber tertinggi otoritas dan makna, tetapi sekte-sekte itu menginterpretasikan pengalaman manusia dengan cara berbeda-beda. Humanisme terpecah menjadi 3 cabang utama. Cabang ortodoks memandang bahwa setiap manusia adalah individu unik yang memiliki suara hati khas dan serangkaian pengalaman yang tak akan pernah terulang. Setiap manusia adalah satu berkas cahaya tunggal yang menyinari dunia dari perspektif-perspektif yang berbeda, dan yang menambahkan warna, kedalaman, dan makna pada alam semesta. Karena itu, kita harus memberi sebesar mungkin kebebasan pada setiap individu untuk mengalami dunia, mengikuti kata hatinya dan mengekspresikan kebenaran dari dalam dirinya. Entah dalam politik, ekonomi, atau seni, kehendak bebas individu harus jauh lebih diutamakan ketimbang kepentingan negara atau doktrin-doktrin keagamaan. Semakin besar kebebasan yang dinikmati individu, semakin indah, kaya, dan bermakna dunia. Dengan penekanan pada kebebasan ini, cabang ortodoks humanisme dikenal sebagai humanisme liberal, atau dengan sebutan lebih sederhana, liberalisme. Politik liberal percaya bahwa pemilih yang paling tahu. Seni liberal memandang keindahan ada di mata penonton. Ekonomi liberal memandang pelanggan selalu benar. Etika liberal menasihati kita bahwa jika sesuatu terasa baik, kita harus maju dan melakukannya. Pendidikan liberal mengajarkan kepada kita untuk berpikir bagi diri kita sendiri karena kita akan menemukan semua jawaban di dalamnya. Pada abad ke-19 dan ke-20, saat humanisme kian mendapatkan kredibilitas sosial dan kekuatan politik, 2 cabang yang sangat berbeda tumbuh darinya. Humanisme sosialis yang mencakup banyak gerakan sosialis dan komunis, dan humanisme evolusioner yang penyokong paling terkenalnya adalah kaum Nazi. Kedua cabang setuju dengan liberalisme bahwa pengalaman manusia adalah sumber tertinggi makna dan otoritas. Keduanya tidak mempercayai adanya kekuatan transendental atau kitab hukum ilahiyah. Misalnya jika Anda bertanya kepada Karl Marx apa yang salah dengan anak usia 10 tahun bekerja shift 12 jam di pabrik berasap, dia akan menjawab bahwa itu membuat anak-anak merasa tidak enak. Kita harus menghindari eksploitasi, penindasan, dan ketidaksetaraan bukan karena Tuhan berkata demikian, melainkan karena itu membuat orang menderita. Meskipun demikian, baik sosialis maupun humanis evolusioner mengemukakan bahwa pemahaman liberal tentang pengalaman manusia adalah cacat. Kaum liberal berpikir pengalaman manusia adalah fenomena individu. Namun banyak individu di dunia, dan mereka sering merasakan hal-hal yang berbeda dan keinginan-keinginan yang bertentangan. Jika semua otoritas dan makna mengalir dari pengalaman individu, bagaimana Anda menyelesaikan kontradiksi antara pengalaman yang berbeda seperti itu? Pada tanggal 17 Juli tahun 2015, Kanselir Jerman Angela Merkel berhadapan dengan seorang remaja putri pengungsi Palestina dari Lebanon, yang keluarganya mencari suaka di Jerman, tetapi akan segera dideportasi. Remaja itu mengatakan kepada Merkel dalam bahasa Jerman yang lancar bahwa
benar-benar sangat sulit menyaksikan bagaimana orang bisa menikmati kehidupan pada saat Anda sendiri tidak bisa. Saya tidak tahu kemana masa depan saya akan menuju. Merkel menjawab bahwa politik memang bisa keras, dan menjelaskan bahwa ada ratusan ribu pengungsi Palestina di Lebanon, dan Jerman tak bisa menampung mereka semua. Terkesima dengan jawaban tak masuk akal ini, Rim berurai air mata. Merkel mengusap punggung remaja putri itu tetapi tetap bersikeras dengan senjatanya. Badai reaksi publik menyerang Merkel, banyak yang menuduhnya tidak sensitif dan tak punya perasaan. Demi meredakan kritik, Merkel mengubah sikap, Rim dan keluarganya mendapatkan suaka. Dalam beberapa bulan kemudian, Merkel bahkan membuka pintu lebih lebar, menyambut ratusan ribu pengungsi masuk ke Jerman. Namun Anda tak bisa menyenangkan setiap orang. Tak lama kemudian Merkel menghadapi serangan gencar, dianggap tunduk pada sentimentalisme dan kurang bersikap tegas. Banyak orang tua Jerman khawatir bahwa sikap berbalik Merkel berarti bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan standar hidup lebih rendah, dan mungkin menderita akibat gelombang pasang Islamisasi. Mengapa pula mereka harus mempertaruhkan kedamaian dan kemakmuran keluarga mereka untuk membantu orang-orang yang asing sama sekali dan mungkin tidak mempercayai nilai-nilai liberalisme? Setiap orang merasakan sangat kuat problem ini. Bagaimana menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi antara perasaan pengungsi yang putus asa dan warga Jerman yang cemas? Kaum liberal tak pernah lepas dari kegelisahan atas kontradiksi semacam itu. Upaya terbaik Locke, Jefferson, Mill, dan rekan-rekan mereka gagal memberi kita solusi cepat dan mudah atas teka-teki semacam itu. Menyelenggarakan pemilihan umum demokratis tidak membantu karena pertanyaannya kemudian adalah siapa yang boleh memberikan suara dalam pemilihan umum ini, hanya warga negara Jerman atau juga jutaan orang Asia dan Afrika yang ingin bermigrasi ke Jerman. Mengapa memberi keistimewaan satu kelompok atas kelompok lainnya? Demikian pula, Anda tidak bisa menyelesaikan konflik Arab-Israel dengan menyerahkan keputusan pada 8 juta warga Israel dan 350 juta warga negara Liga Arab. Dengan alasan yang jelas, Israel tidak akan merasa terikat dengan hasil plebisit semacam itu. Orang merasa terikat pada pemilihan umum demokratis hanya bila mereka memiliki ikatan dasar yang sama dengan sebagian besar pemilih lainnya. Jika pengalaman pemilih lain asing bagi saya, dan saya percaya mereka tidak memahami perasaan saya dan tidak peduli tentang kepentingan vital saya, maka sekalipun saya dikalahkan dengan 1:100, saya pasti tidak punya alasan untuk menerima keputusan itu. Pemilihan umum demokratis biasanya hanya berjalan dalam populasi yang memiliki ikatan kebersamaan awal, seperti kesamaan keyakinan religius atau mitos kebangsaan. Pemilihan umum adalah sebuah metode untuk menyelesaikan perselisihan di antara orang-orang yang sudah menyepakati hal-hal dasar. Karena itu, dalam banyak kasus liberalisme telah berfungsi dengan identitas-identitas kolektif dan perasaan kesukuan zaman lama untuk membentuk nasionalisme modern. Kini banyak orang mengasosiasikan nasionalisme dengan kekuatan-kekuatan anti-liberal, tetapi paling tidak pada abad ke-19, nasionalisme bersekutu erat dengan liberalisme. Kaum liberal mengagungkan pengalaman unik manusia individu. Setiap manusia memiliki perasaan, selera, dan kebiasaan yang berbeda-beda, yang harus bebas dia suarakan dan eksplorasi, sepanjang tidak menyakiti orang lain. Demikian pula kalangan nasionalis seperti Giuseppe Mazzini mengagungkan keunikan bangsa-bangsa individual. Mereka menekankan bahwa banyak pengalaman manusia bersifat komunal. Anda tidak bisa menari polka sendirian, dan Anda tidak bisa menciptakan dan memelihara bahasa Jerman sendirian. Dengan menggunakan kata, berdansa, makanan, dan minuman, setiap bangsa memperkuat pengalaman-pengalaman yang berbeda pada para anggotanya, dan mengembangkan sensitivitasnya yang khas.
Kaum nasionalis liberal seperti Mazzini berusaha melindungi kekhasan pengalaman kebangsaan ini dari penindasan dan pemusnahan oleh imperium-imperium yang intoleran dan membayangkan suatu masyarakat bangsa-bangsa yang damai, yang masing-masing bebas mengekspresikan serta mengeksplorasi perasaan-perasaan komunalnya tanpa menyakiti tetangganya. Ini tetap menjadi ideologi resmi Uni Eropa, dengan Konstitusi 2004 yang menyatakan bahwa Eropa disatukan dalam keragaman dan bahwa masyarakat Eropa tetap bangga pada identitas nasional mereka. Nilai pelestarian pengalaman komunal yang unik bangsa Jerman memungkinkan bahkan kalangan liberal untuk menentang pembukaan gerbang banjir migrasi. Tentu saja, aliansi liberalisme dengan nasionalisme tak sanggup memecahkan semua persoalan, bahkan pada saat yang sama menciptakan persoalan-persoalan baru. Bagaimana Anda membandingkan nilai pengalaman komunal dengan pengalaman individu? Apakah melestarikan polka, saus babi bratwurst, dan bahasa Jerman menjustifikasi pembiaran jutaan pengungsi dalam kesengsaraan dan terancam kematian? Dan apa yang terjadi ketika konflik fundamental meletus dalam negara-negara justru untuk meributkan definisi identitas mereka, seperti di Jerman pada 1933, Amerika Serikat pada 1861, Spanyol pada 1936, atau Mesir pada 2011. Dalam kasus-kasus semacam itu, penyelenggaraan pemilihan umum hampir tidak mungkin bisa memperbaiki keadaan karena pihak-pihak yang bersengketa tak punya alasan untuk menghormati hasilnya. Terakhir, saat Anda menari polka nasionalis, satu langkah kecil tetapi sangat menentukan bisa membawa Anda beralih kepercayaan bahwa bangsa Anda berbeda dari seluruh bangsa lain, ke kepercayaan bahwa bangsa Anda lebih baik. Nasionalisme liberal abad ke-19 mengharuskan Habsburg dan imperium-imperium SAR menghormati pengalaman-pengalaman unik Jerman, Italia, Polandia, dan Slovenia. Ultranasionalisme abad ke-20 maju dengan perang-perang penaklukan dan membangun kem-kem konsentrasi bagi orang-orang yang menari dalam irama berbeda. Humanisme sosial menempuh jalan yang sangat berbeda. Kaum sosialis menyalahkan kalangan liberal karena lebih memfokuskan perhatian pada perasaan diri kita sendiri ketimbang pada apa yang dialami oleh orang lain. Ya, pengalaman manusia adalah sumber segala makna, tetapi ada miliaran orang di dunia dan mereka semua sama bernilainya dengan saya. Kalau liberalisme mengarahkan tatapan saya ke dalam diri, menekankan keunikan saya dan keunikan bangsa saya, sosialisme menuntut saya menghentikan obsesi pada saya dan perasaan saya, dan fokus pada apa yang dirasakan oleh orang lain dan bagaimana tindakan-tindakan saya bisa mempengaruhi pengalaman mereka. Perdamaian global akan dicapai tidak dengan mengagungkan kekhasan setiap bangsa, tetapi dengan menyatukan seluruh buruh di dunia, dan harmoni sosial tidak akan dicapai oleh setiap orang yang secara narsistis mengeksplorasi kedalaman batin mereka sendiri, tetapi dengan setiap orang mengutamakan kebutuhan serta pengalaman orang lain di atas hasrat-hasrat mereka sendiri. Seorang liberalis mungkin membantah bahwa dengan mengeksplorasi suara hatinya seseorang bisa mengembangkan kasih sayang dan pemahamannya pada orang lain. Namun pemikiran seperti itu tak cukup mempan bagi Lenin atau Mao. Mereka pasti akan menjelaskan bahwa eksplorasi diri individu adalah sifat buruk borjuis yang bandel, dan bahwa ketika saya berusaha menjangkau batin saya sendiri, saya akan lebih mungkin jatuh pada salah satu perangkap kapitalis. Pandangan politik saya saat ini, kesukaan dan ketidaksukaan saya, dan hobi serta ambisi saya tidak mencerminkan diri saya yang autentik. Namun semua itu mencerminkan pertumbuhan dan lingkungan sosial saya. Semua itu tergantung pada kelas saya, dan dibentuk oleh lingkungan dan sekolah saya. Orang kaya maupun miskin sama-sama dicuci otaknya sejak lahir. Orang kaya diajari untuk tidak menghargai orang miskin, sementara orang miskin diajari untuk tidak menghargai kepentingan mereka sendiri yang sejati.
Tak ada refleksi diri atau psikoterapis yang bisa membantu karena psikoterapis juga bekerja untuk sistem kapitalis. Memang refleksi diri hanya mungkin semakin menjauhkan diri saya dari pemahaman akan kebenaran tentang diri saya karena ia terlalu mengutamakan pertimbangan keputusan-keputusan personal dan tidak memadai untuk kondisi-kondisi sosial. Jika saya kaya, saya menyimpulkan bahwa itu karena saya terampil mengambil pilihan-pilihan. Jika saya sengsara dalam kemiskinan, saya pasti membuat kesalahan. Jika saya tertekan, seorang terapis liberal tentu menyalahkan kedua orang tua saya dan mendorong saya untuk menetapkan suatu tujuan baru dalam hidup. Jika saya kemukakan bahwa mungkin saya tertekan karena dieksploitasi oleh kaum kapitalis, dan karena berada di bawah sistem sosial yang bercokol, saya tak punya peluang menyadari tujuan saya, maka terapis tentu akan berkata bahwa saya melimpahkan kesalahan pada sistem sosial atas kesulitan-kesulitan dalam diri saya sendiri, dan saya melimpahkan kesalahan pada kaum kapitalis atas masalah-masalah saya dengan ibu yang tak terpecahkan. Menurut sosialisme, ketimbang menghabiskan waktu bertahun-tahun bicara tentang ibu saya, emosi saya dan kerumitan yang saya hadapi, saya seharusnya bertanya pada diri sendiri, siapa yang memiliki sarana produksi di negara saya? Apa ekspor utama dan impor utamanya? Apa hubungan antara para politisi yang berkuasa dan perbankan internasional? Hanya dengan memahami sistem sosioekonomi yang bercokol dan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman orang-orang lain saya bisa benar-benar memahami apa yang saya rasakan, dan hanya dengan aksi bersama kita bisa mengubah sistem. Meskipun demikian, apa sih yang bisa dipertimbangkan seseorang dari pengalaman-pengalaman seluruh manusia dan memihak salah satu untuk melawan yang lain dengan cara yang adil? Itulah alasan kaum sosialis tidak mendukung eksplorasi diri dan lebih mendukung kemapanan institusi kolektif yang kuat, seperti partai-partai sosialis dan serikat-serikat buruh, yang bertujuan mengurai dunia untuk kita. Kalau dalam politik liberal pemilih yang paling tahu, dan dalam ekonomi liberal pelanggan selalu benar, dalam politik sosialis partai yang paling tahu, dan dalam ekonomi sosialis serikat buruh selalu benar. Otoritas dan makna masih datang dari pengalaman manusia, baik partai maupun serikat pekerja berisi orang-orang dan pekerjaan untuk mengentaskan kesengsaraan manusia, namun individu-individu harus mendengarkan partai dan serikat buruh, bukan perasaan personal mereka. Humanisme evolusioner memiliki solusi yang berbeda atas masalah pengalaman-pengalaman manusia yang bertentangan. Dengan menancapkan akar pada landasan keras teori evolusi Darwin, humanisme yang satu ini menekankan bahwa konflik adalah sesuatu yang harus dihargai bukan ditangisi. Konflik adalah bahan baku bagi seleksi alam, yang mendorong evolusi bergerak maju. Sebagian manusia memang unggul atas manusia yang lain, dan ketika pengalaman-pengalaman manusia bertabrakan, manusia yang paling kuat akan menggilas abis yang lain. Logika yang sama yang mendorong manusia memusnahkan serigala liar dan secara kejam mengeksploitasi domba domestikasi juga secara tidak langsung memberi mandat penindasan manusia superior atas manusia inferior. Adalah sesuatu yang baik kalau orang Eropa menaklukkan orang Afrika dan kalau pebisnis yang mumpuni mendorong pebisnis bodoh menuju kebangkrutan. Jika kita mengikuti logika evolusi ini, manusia perlahan-lahan akan menjadi semakin kuat dan semakin tangguh sehingga akhirnya memunculkan manusia super. Kaum evolusionis tak berhenti pada Homo sapiens, masih ada jalan panjang yang akan dilalui. Namun jika atas nama hak-hak manusia atau kesetaraan manusia kita mengebiri manusia-manusia yang paling kuat, itu akan mencegah munculnya manusia, dan bahkan bisa menyebabkan pemerosotan serta kepunahan Homo sapiens. Siapa sebetulnya manusia superior yang akan membentangkan kehadiran manusia super ini? Mereka mungkin seluruh ras manusia, suku-suku tertentu, atau kaum jenius individu yang istimewa. Siapapun mereka yang membuat mereka superior adalah bahwa mereka memiliki kemampuan yang lebih baik,
yang termanifestasi dalam penciptaan pengetahuan baru, teknologi yang lebih maju, masyarakat-masyarakat yang lebih makmur atau seni yang lebih indah. Pengalaman dari seorang Einstein atau Beethoven jauh lebih berharga ketimbang pengalaman seorang pemabuk tak berguna, dan lucu kalau mereka diperlakukan seakan-akan memiliki kesetaraan. Demikian pula, jika sebuah bangsa tertentu secara konsisten menjadi pionir bagi kemajuan manusia, kita seharusnya memandang bangsa itu superior di atas bangsa-bangsa lain yang sedikit berkontribusi atau tidak memberi andil sama sekali bagi evolusi manusia. Dengan demikian, berlawanan dengan para seniman liberal seperti Otto Dix, humanisme evolusioner mengemukakan bahwa pengalaman perang manusia adalah sesuatu yang berharga dan bahkan penting. Film The Third Man berlatar di Wina segera setelah akhir Perang Dunia Kedua. Merefleksikan konflik yang baru berlalu, tokoh Harry Lime berkata, lagi pula tidak semengerikan itu. Di Italia selama 30 tahun di bawah Borgias, mereka mengalami peperangan, teror, pembunuhan, dan pertumpahan darah, tetapi mereka menghasilkan Michelangelo, Leonardo da Vinci, dan Renaissance. Di Swiss mereka memiliki cinta persaudaraan, mereka memiliki 500 tahun demokrasi dan perdamaian, dan apa yang dihasilkan? Jam kukuk. Hampir semua fakta yang Lime utarakan salah. Swiss mungkin sudut yang paling haus darah di Eropa awal modern, ekspor utamanya adalah tentara bayaran, dan jam kukuk sesungguhnya ditemukan oleh orang Jerman. Namun fakta-fakta itu jauh kurang penting artinya dibandingkan dengan ide Lime, yakni bahwa pengalaman perang mendorong manusia menuju pencapaian-pencapaian baru. Perang akhirnya memungkinkan mesin bebas kendali seleksi alam berjalan. Perang memusnahkan yang lemah dan mengganjar pihak yang giat dan ambisius. Perang menyingkap kebenaran tentang kehidupan, dan membangunkan nafsu pada kekuasaan, pada kejayaan, dan pada penaklukan. Nietzsche meringkasnya dengan perkataan bahwa perang adalah sekolah kehidupan dan bahwa apa yang tidak bisa membunuh saya membuat saya lebih kuat. Ide-ide serupa diutarakan oleh Letnan Henry Jones dari Angkatan Perang Inggris. 3 hari sebelum kematiannya di front barat pada Perang Dunia Pertama, Jones yang berusia 21 tahun mengirim surat kepada saudaranya, menjelaskan pengalamannya tentang perang dalam istilah-istilah yang berkilauan. Pernahkah kau membayangkan fakta bahwa, terlepas dari mengerikannya perang, paling tidak ini sesuatu yang hebat? Maksudku, aku ingin berkata bahwa di dalam perang orang dihadapkan langsung pada realitas-realitas. Kebodohan, egoisme, kemewahan, dan kepicikan umum dari bentuk eksistensi komersial jahat yang dalam masa damai dikuasai oleh 9/10 orang di dunia, dalam perang digantikan oleh kebiadaban yang paling tidak lebih jujur dan lugas. Cobalah melihat begini, pada masa damai orang hanya menjalani kehidupan kecilnya, hanya terlibat dalam hal-hal sepele, hanya peduli dengan urusan kenyamanan diri, tentang uang, dan semua hal seperti itu, hanya menjalankan kehidupannya sendiri. Alangkah rendahnya kehidupan ini. Di sisi lain dalam perang bahkan jika kau terbunuh, kau hanya bisa mengantisipasi hal yang tak terelakkan itu beberapa tahun saja dalam keadaan apapun, dan kau mendapatkan kepuasan karena mengetahui bahwa kau mati dalam usaha membela negaramu. Sungguh, kau menyadari sebuah cita-cita yang sejauh pengetahuanku sangat jarang bisa kau lakukan dalam kehidupan biasa. Penyebabnya adalah bahwa kehidupan biasa berjalan atas dasar komersial dan egoisme. Jika kau ingin berhasil, sebagaimana kata orang, kau tak bisa menjaga tanganmu tetap bersih. Secara pribadi aku sering bersukacita bahwa perang telah menghadangku. Perang telah membuatku menyadari apa itu kehidupan yang picik. Menurutku, perang telah memberi setiap orang kesempatan untuk keluar dari diri sendiri, seperti yang bisa kukatakan. Tentu saja, berbicara pada diri sendiri, aku bisa mengatakan bahwa tidak pernah dalam seluruh hidupku aku mengalami kegembiraan yang begitu luar biasa seperti saat permulaan sebuah aksi besar, seperti April lalu misalnya.
Kegembiraan selama setengah jam terakhir atau lebih sebelum ini luar biasa aneh. Dalam buku laris Black Hawk Down, wartawan Mark Bowden dengan ungkapan serupa mengisahkan pengalaman tempur Shawn Nelson, seorang tentara Amerika, di Mogadishu pada 1993. Sulit menggambarkan bagaimana perasaannya. Seperti sebuah pencerahan. Nyaris mati, dia belum pernah merasa begitu benar-benar hidup. Sebelumnya sudah pernah dia alami dalam hidup ketika dalam sepersekian detik merasakan kematian mencolek dirinya dan berlalu, seperti ketika sebuah mobil yang melaju kencang dari berbelok di tikungan tajam nyaris menabraknya dan berlalu. Hari ini dia hidup dengan perasaan itu, dengan nafas kematian tepat di depan wajahnya. Detik demi detik berlalu, selama 3 jam atau lebih pertempuran adalah keadaan dengan kesadaran mental dan fisik penuh. Dalam jam-jam itu di jalan dia bukan Shawn Nelson, dia tak punya koneksi dengan dunia yang lebih besar, tak ada tagihan yang harus dibayar, tak ada ikatan emosional, tak ada apa-apa. Dia hanya menjadi seorang manusia yang tetap hidup dari 1 nanodetik ke nanodetik berikutnya, menghela satu demi satu nafas, menyadari sepenuhnya bahwa setiap helaan bisa menjadi yang terakhir baginya. Dia merasa tidak akan pernah sama lagi. Adolf Hitler juga berubah dan tercerahkan oleh pengalaman perangnya. Dalam Mehkem dia mengisahkan bagaimana beberapa saat setelah kesatuannya mencapai garis depan, tentara-tentara yang tadinya bersemangat berubah menjadi takut, dan untuk menghadapinya setiap tentara harus berperang dalam dirinya tiada henti, meregangkan setiap saraf agar tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Hitler mengatakan bahwa dia memenangkan perang dalam diri sendiri itu saat musim dingin tahun 1915 sampai tahun 1916. Pada akhirnya dia menulis, "Kemauan saya menjadi juara sejati. Kini saya tenang dan mantap. Dan ini bertahan. Kini takdir bisa membawa ujian-ujian tertinggi tanpa menghancurkan saraf saya atau mengalahkan akal saya." Pengalaman perang membukakan kepada Hitler kebenaran tentang dunia, sebuah rimba yang dijalankan dengan hukum seleksi alam yang kejam. Mereka yang tak mau mengakui kebenaran ini tidak akan selamat. Jika Anda ingin berhasil, Anda tidak hanya harus memahami hukum rimba, tetapi juga memeluknya dengan kegembiraan. Harus ditekankan bahwa sebagaimana para seniman liberal anti-perang, Hitler juga menyakralkan pengalaman tentara-tentara biasa. Malah karir politik Hitler adalah salah satu contoh terbaik yang kita miliki untuk otoritas besar yang sesuai dengan pengalaman personal masyarakat umum dalam politik abad ke-20. Hitler bukan seorang perwira senior, dalam 4 tahun perang dia merangkak tak lebih dari pangkat kopral. Dia tak punya pendidikan resmi, tak punya keterampilan profesional, dan tak punya latar belakang politik. Dia bukan seorang pebisnis sukses atau aktivis serikat buruh, dia tidak punya teman atau kerabat di kalangan atas, juga tak punya uang untuk dibanggakan. Mula-mula, dia bahkan tidak punya kewarganegaraan Jerman. Dia adalah imigran tanpa uang seperak pun. Ketika Hitler berusaha memikat para pemilih Jerman dan meminta kepercayaan mereka, dia hanya bisa menghimpun satu argumentasi agar mereka mendukungnya. Pengalaman-pengalamannya dalam parit mengajarkan kepadanya apa yang tidak pernah bisa Anda pelajari di universitas, di markas besar jenderal, atau di kementerian pemerintah. Orang-orang mengikuti dan memberikan suara kepadanya karena mereka cocok dengannya, dan karena mereka juga percaya bahwa dunia adalah sebuah rimba, dan bahwa apa yang tidak bisa membunuh saya justru membuat saya semakin kuat. Kalau liberalisme berpadu dengan versi-versi nasionalisme yang lebih lunak untuk melindungi pengalaman-pengalaman unik setiap komunitas manusia, kaum humanis evolusioner seperti Hitler mengidentifikasi bangsa-bangsa tertentu sebagai mesin kemajuan manusia dan menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa ini harus membogem atau bahkan memusnahkan siapapun yang menghalangi. Namun, harus diingat bahwa Hitler dan Nazi hanya merepresentasikan versi ekstrim dari humanisme evolusioner.
Sebagaimana gulak-gulaknya Stalin tidak secara otomatis menihilkan setiap ide dan argumentasi sosialis, demikian pula horor Nazisme tidak boleh membutakan kita pada apapun pemandangan yang mungkin ditawarkan oleh humanisme evolusioner. Nazisme lahir dari penyandingan humanisme evolusioner yang berbasis teori-teori rasis tertentu dengan emosi-emosi ultranasionalis. Tak semua humanis evolusioner adalah rasis, dan tak setiap kepercayaan pada potensi umat manusia untuk terus berevolusi dengan sendirinya menciptakan negara-negara polisi dan kem-kem konsentrasi. Auschwitz harus menjadi tanda peringatan merah darah, bukan tabir hitam yang menyembunyikan seluruh bagian dari horizon manusia. Humanisme evolusioner memainkan peran penting dalam membentuk kultur modern, dan kemungkinan akan memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk abad ke-21.